Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini anak-anak kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pagi hari ini kita membahas materi baru yaitu tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Adapun kompetensi dasar pada materi ini adalah untuk KD 1.9 yaitu menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan syariat Islam. KD 2.9 bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. KD 3.9 menelaah prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. KD 4.9 mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Adapun indikator yang dicapai dalam pembelajaran ini antara lain menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, menjelaskan dalil-dalil nas tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Yang ketiga, menganalisis prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Dan yang terakhir yaitu menganalisis hikmah dan manfaat prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kedua, bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktik ekonomi sesuai syariat Islam. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Pada materi prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam ini, kita akan membahas 1. Pengertian muamalah, yang kedua macam-macam muamalah, ketiga syirkah dan perbankan, kemudian setelah itu menelaah prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Pertama yaitu di sini kita membahas tentang pengertian muamalah. Jadi muamalah itu dalam Kamus Bahasa Indonesia dia diartikan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, baik itu pergaulan, perdata, dan sebagainya. Nah, sementara dalam fikih Islam itu berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti contohnya jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan lainnya. Kemudian di sini untuk macam-macam muamalah itu yang pertama ada jual beli, yang kedua utang piutang, yang ketiga sewa menyewa. Kemudian kita membahas tentang syirkah dan perbankan. Jadi syirkah di sini dibagi menjadi beberapa, antara lain yaitu pertama syirkah inan, yang kedua syirkah abdan, yang ketiga syirkah wujuh, yang keempat syirkah mufawadah. Kemudian untuk perbankan itu sendiri di sini ada dua, yaitu yang pertama ada bank konvensional, yang kedua bank syariah. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi tadi, Bu Guru meminta peserta didik di sini semuanya untuk menjawab 4 soal sebagai bahan evaluasi Bu Guru. Nah, jadi mungkin hanya itu yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Bu Guru terima kasih atas segala perhatiannya. Bu Guru mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.